Shalom, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah kita dan kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita supaya kita boleh tenang, kita fokus dan siap untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ibadah kita hari ini boleh jadi dan dikuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, silakan duduk. Teman-teman, sepanjang minggu ini kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita mengalami hal sukacita, kita juga mungkin mengalami sesuatu hal yang sulit, yang tidak pasti, dan mungkin yang tidak mengenakan untuk kita. Tetapi ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah. Dia membuat kita tenang bersama Dia. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Tenang. Untuk kebaikan
perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan selalu menemani kami. Di dalam lembah kekelaman yang kami alami, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, dan karena kesetiaan-Mu itu Tuhan itu telah menghiburkan kami. Kami berdoa Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kiranya ibadah kami, biarlah hari ini Tuhan setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk media online yang kami gunakan, Tuhan boleh memberkati, biarlah melalui ini juga Tuhan hati kami tetap boleh terpaut kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan hari ini boleh menjadi seturut daripada kehendak-Mu, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah pencipta dan Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, kita semua perlu bersama-sama menyatukan hati, meninggikan dan memujikan Dia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Great is our God. Pelukis cakrawala
Sebelum kita memberikan persembahan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak buat kasih-Mu, buat berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh memberikannya lewat transfer ke rekening yang tertera di layar, atau juga dapat memberikannya ke gedung gereja di saat jam kantor. Dan jangan lupa memberikan keterangan untuk komisi remaja. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Bejanamu. Biarlah pujian ini kita jadikan komitmen kita untuk kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi sesuai dengan rencananya untuk kemuliaan namanya. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan saat ini kami akan belajar firman-Mu yang kami tahu bahwa firman-Mu lah yang akan menolong, menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan. Terima kasih, berkati waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Namun kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama tentang kenaikan Yesus dengan satu tema, yaitu Yesus pergi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ditinggal pergi seseorang tentunya sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan, bukan? Nah, kisah inilah yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya waktu itu. Murid-murid Yesus gelisah karena akan ditinggal oleh Yesus yang adalah sahabat mereka, oleh Yesus yang adalah guru mereka, sehingga Yesus tahu kondisi ini, Yesus tahu bahwa mereka gelisah, Yesus tahu bahwa mereka khawatir akan perpisahan itu, sehingga Yesus berkata, jangan gelisah. Di ayat 1 kita bisa kembali membacanya bahwa janganlah gelisah hatimu. Kenapa Yesus berkata janganlah gelisah? Yang pertama, di ayat 2 kita melihat di sana bahwa Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Nah, ketika Yesus berkata demikian, maka surga adalah tempat yang pasti. Surga adalah tempat yang jarang sekali dibicarakan. Ayo, coba ingat-ingat, siapa yang dalam minggu ini pernah ngobrol, pernah bicara dengan temannya, pernah WA dengan temannya, atau pernah bikin status tentang surga? Sepertinya tidak ada, ya. Nah, surga sudah jarang sekali dibicarakan. Padahal orientasi tempat, orientasi surga sebenarnya akan membuat kita bersemangat. Bersemangat sekolahnya, bersemangat belajarnya, bersemangat melayani Tuhan, bersemangat dalam ibadah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, supaya mereka tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Nah, orientasi manusia biasanya adalah pada hal-hal yang sementara atau yang fana. Misalnya HP yang mahal, pakaian yang bagus, kecantikan, ketampanan, dan lain sebagainya, bahkan pengaruh dengan teman-teman. Ini semua ini adalah hal-hal sementara, semua ini tidak kekal, tidak abadi, justru mendatangkan persoalan, mendatangkan masalah dalam hubungan, dalam interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca, Yesus berkata bahwa hanya orientasi tempat atau surgalah yang membuat kita tidak gelisah. Hanya memikirkan, berpengharapan atau berorientasi surgalah membuat kita damai, sejahtera, senang, bahagia. Tempat di dunia ini hanya sementara. Rumah yang adik-adik tinggali saat ini, rumah orang tua, rumah papa mama, itu sementara. Kalau ingat dulu waktu gempa, likuifaksi, banyak rumah yang akhirnya hilang, akhirnya rusak akibat gempa bumi. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa rumah, tempat tinggal kita di bumi ini memang sementara. Hanya rumah kita di surgalah yang kekal, abadi selama-lamanya. Nah, Yesus pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Yesus pergi adalah untuk menyediakan rumah bagi kita di surga.
keyakinan tempat ini adalah suatu hal yang sangat vital bagi kita sebagai orang percaya. Keyakinan punya rumah di surga ini adalah suatu hal yang sangat-sangat vital, sehingga kita bersemangat menjalani hari-hari kita dalam sekolah, di dalam pendidikan kita, bahkan dalam interaksi dengan teman, dalam pelayanan kita bisa bersemangat. Kenapa? Kita tahu kelak kita akan ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mengapa Yesus berkata jangan gelisah? Itu dijelaskan di ayat 16, ayat 17, ayat 26 dan 27. Yesus berkata, aku akan utus penolong bagimu. Penolong adalah oknum yang sangat dibutuhkan semua orang. Sulit rasanya hidup tanpa penolong, bukan? Siapa di sini di antara saudara yang tidak butuh seorang yang menolong saudara? Nah, seorang dokter yang hebat, yang sangat hebat, mungkin boleh dikatakan seorang dokter yang paling hebat di muka bumi ini, dia tidak akan bisa bekerja tanpa orang-orang yang di sekeliling dia, orang-orang yang menolong dia, orang-orang yang membantu dia dalam melakukan tugasnya sebagai dokter. Bahkan coba ingat, kalian juga begitu, bukan? Jadi kita membutuhkan penolong. Nah, oleh sebab itu, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan utus seorang penolong bagimu. Yesus adalah bukan hanya guru bagi murid-murid saat itu, tetapi menjadi tumpuan harapan bagi mereka, andalan bagi murid-murid, dan penolong bagi murid-murid saat itu. Itu sebabnya murid-muridnya gelisah ketika Yesus akan pergi, gelisah ketika akan berpisah dengan Yesus saat itu. Nah, melihat situasi seperti ini, Yesus kemudian menguatkan mereka dan berkata, jangan gelisah, aku akan pergi, tapi Roh Kudus akan menggantikan aku sebagai penolong dan menyertai kalian. Kira-kira seperti itu Yesus berkata. Roh Kudus juga dikatakan sebagai penghibur bagi kita, ya. Artinya seorang dipanggil mendampingi untuk menolong. Itu fungsi penghibur. Kita sering merasa sendiri, gelisah, galau, takut, seperti yang murid-murid Yesus alami saat itu. Padahal Roh Kudus selalu setia menyertai dan menolong kita. Dia ada di hati kita, dia ada senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Roh Kudus adalah penghibur yang menguatkan ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang kecewa, ketika kita sedang bersedih, ketika terluka. Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, bukan hanya itu, tetapi yang ketiga, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Yesus berkata seperti ini, apapun yang kamu minta, aku akan memberikannya. Atau dengan kata lain, janji memberkati. Yesus berjanji selalu memberkati. Yesus berjanji pasti mengabulkan setiap permintaan kita. Itu dijelaskan di ayat 13 dan 14. Apa saja yang kita minta, pasti Yesus berikan. Syaratnya adalah dalam nama Yesus. Nah, berdoa dalam nama Yesus meliputi setidaknya dua hal. Ya, yang pertama, selaras dengan kehendaknya. Harus cocok dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dengan penuh kepercayaan kepada kuasa Tuhan dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita minta, kita percaya pada kuasa Tuhan, dan yang Tuhan berikan itu tentunya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Aplikasi bagi kita dalam doa itu bukan alat untuk pemenuhan kebutuhan kita, tapi yang paling penting adalah untuk memuliakan Tuhan. Doa pasti dijawab asal selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus berjanji memberkati kita. Ketika Yesus mau naik ke surga, kita bisa membaca di Lukas 24 ayat 51, ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, maka dia terangkat ke surga.
Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Yesus, dan Dia berjanji memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini yang telah kami pelajari ya Tuhan. Terima kasih ketika Engkau naik ke surga, Engkau bukan meninggalkan kami begitu saja, tetapi Engkau berjanji memberkati kami. Engkau berjanji mengutus Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kuatkan dan berkatilah setiap adik-adik remaja yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap rekan-rekan adik-adik remaja dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini, baik itu pergumulan dengan kesehatan, pergumulan di rumah, atau juga dengan pendidikan mereka, Tuhan tolong berkati, mampukan setiap mereka ya Tuhan untuk mengatasi segala persoalan, kesulitan, masalah hidup yang mereka alami. Berkati komisi remaja, berkati Kakak Elika dan semua teman-teman remaja ya Tuhan, baik yang sudah hadir dalam ibadah ini maupun yang belum sempat hadir dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat sudah. Langsung melakukan penutup ya. Berdiri. Ya teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita kembali mengingat bahwa Allah kita, kebesaran Allah patut untuk kita selalu puji dan tinggikan dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian Shout to the Lord. Dan pujian untuk Tuhan yang telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan terima berkat yang daripadanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.